Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan sharing video tutorial untuk basic configuration router Mikrotik dengan topologi jaringan seperti ini. Nah, di sini terlihat IP address dari modem, yaitu IP-nya adalah 192.168.120.1/24. Nah, di sini modem ini nanti akan terhubung ke router kita ke interface 1 dengan IP address 192.168.120.2/24. Dan yang selanjutnya yaitu header 2 mempunyai IP address 172.16.30.1/24. Jadi untuk IP ke kliennya yaitu range address yang bisa digunakannya adalah 172.16.30.2 sampai 172.16.30.254. Kenapa di sini muncul range address 2 sampai 254? Karena di sini kita menggunakan prefixnya prefix 24 atau di kelas C. Walaupun IP address yang digunakan untuk interface 2 ini adalah IP address dari kelas B. Oke, kita langsung coba untuk konfigurasi si router tersebut. Kita coba masuk terlebih dahulu menggunakan Winbox. Nah, di sini router tersebut sudah ada konfigurasi. Terutama di IP address. Nah, alangkah baiknya ketika kita ingin mengkonfigurasi router dari awal, kita lakukan reset konfigurasi dulu supaya semua konfigurasi yang sudah ada sebelumnya yang tidak digunakan itu bisa dihilangkan. Kita masuk ke menu sistem, reset configuration. Di sini saya memilih no default configuration supaya konfigurasi default dari router tersebut tidak masuk lagi ke router. Yang kedua, saya memilih do not backup. Untuk do not backup ini karena konfigurasi sebelumnya saya tidak memerlukan, jadi saya checklist juga untuk do not backup-nya. Selanjutnya kita klik tombol reset configuration. Di sini muncul pertanyaan, do you want to reset your configuration and reboot? Kita pilih yes. Dan kita tunggu si router sampai restart dan nyala kembali. Oke, sambil menunggo router kita menyala kembali, kita perhatikan lagi topologi yang kita bikin atau rencana yang akan kita bangun jaringannya seperti ini. Nah, di sini untuk modem mempunyai IP address 192.168.120.1/24. Berarti untuk IP address di header 1 ini harus satu network dengan IP di modem ini. Di sini sebetulnya untuk IP address 192.168.2/24. Jadi untuk IP address ini tidak selalu titik 2 ya. Karena kita bisa menggunakan IP address dari 2 sampai 254. Seperti penjelasan yang tadi sebelumnya untuk jaringan lokal juga sama ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan range address dari 2 sampai 254. Jadi untuk yang ini juga sama karena prefix yang digunakannya juga sama. Nantinya untuk IP address ini terpasang di modem ya, masuk ke header 1 di router. Terus untuk header 2-nya kita menggunakan IP address dari kelas B dengan IP address 172.16.30.1/24. Jadi otomatis untuk kliennya adalah IP yang ini. Nah, di sini saya juga sudah mencantumkan DNS yang akan kita gunakan, yaitu menggunakan OpenDNS. Dengan IP DNS-nya yaitu 208.67.222.222 dan alternate DNS-nya kita gunakan OpenDNS juga, yaitu dengan IP address 208.67.220.222.
220. Oke, kita masuk lagi ke routernya. Kebetulan untuk router sudah nyala kembali. Kita klik di MAC address, lalu klik tombol connect. Nah, kita cek lagi. Harusnya untuk IP address yang tadi muncul sudah hilang. Nah, kebetulan ini udah hilang. Nah, langkah pertama ketika kita ingin mengkonfigurasi router Mikrotik ya, atau basic configuration router Mikrotik, yang pertama adalah konfigurasi IP address untuk masing-masing jaringannya. Nah, di sini di topologi ada dua interface yang akan kita gunakan, yaitu header 1 dan header 2. Jadi, langkah pertama kita konfigurasi IP address untuk kedua interface tersebut. Langkahnya yaitu kita masuk ke menu IP address. Kita klik tombol plus atau add. Kita masukkan IP address sesuai dengan IP address yang sudah ditentukan tadi, yaitu IP-nya adalah 192.168.120.2. Nah, di sini kita diwajibkan menggunakan prefix ya. Nah, prefix yang kita gunakan adalah prefixnya 24. Terus jangan lupa juga kita memilih interface yang akan kita gunakan untuk IP tersebut. Nah, di sini di topologi interface yang akan kita gunakan adalah header 1. Jadi di sini kita pilih header 1. Kalau sudah, kita klik tombol apply. Nanti untuk network akan muncul sendiri karena kita sudah mengisikan di prefixnya di sini. Kalau sudah, klik tombol OK. Terus langkah selanjutnya kita tambahkan lagi IP address untuk ke jaringan lokalnya, yaitu IP address yang akan kita gunakan adalah 172.1630.1/24. Kita masukkan di sini 172.1630.1/24. Untuk interface-nya yaitu interface header 2. Apply. Nah, di sini IP address untuk 172.1630.1 ini yang nantinya akan menjadi gateway untuk klien yang terhubung ke interface 2. Jadi untuk gateway-nya adalah IP yang ini. Nah, sampai sini si router harusnya sudah bisa melakukan ping ke IP address si modem, yaitu IP address 192.168.120.1. Kita coba lakukan ping di terminal router. Kita lakukan ping ke 192.168.120.1. Enter. Di sini untuk router kita sudah bisa komunikasi dengan modem. Nah, tetapi router ini belum bisa berkomunikasi dengan luar modem di sini. Karena apa? Karena untuk konfigurasi routing belum ada ya. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi routing, yaitu konfigurasinya masuk ke menu IP route. Nah, berhubung kita akan mengkonfigurasi routing statik, nah kita harus menambahkan satu buah tabel routing di menu IP route. Di sini kita tambahkan add. Untuk destination address-nya kita biarkan the power 0.0.0/0. Dengan gateway yang kita gunakan yaitu IP address yang ada di depan router kita, yang mana IP address tersebut adalah IP address 192.168.120.1, karena IP ini yang akan menjadi gateway untuk si router yang ini. Kita masukkan IP address-nya 192.168.120.1. Kalau sudah, kita klik tombol apply. Oke. Nah, langkah selanjutnya konfigurasi DNS ya. Sebetulnya untuk sampai sini si router sudah terkoneksi ke
internet, tetapi belum bisa berkomunikasi menggunakan domain. Kalau kita coba, kita bisa melakukan ping ke IP Google misalkan 8.8.8.8 enter. Nah, di sini sudah bisa melakukan ping keluar atau ke jaringan publik. Nah, tetapi untuk penggunaan ping menggunakan domain, misalkan ping google.com. Di sini belum bisa menggunakan nama domain. Karena apa? Karena untuk konfigurasi DNS di router ini belum kita konfigurasi. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kita konfigurasi routing, kita masuk ke menu IP DNS untuk mengkonfigurasi DNS untuk router ini ya. Nah, di sini di topologi ada DNS yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan OpenDNS dengan IP address. Kita masukkan di parameternya di server ya. Kita masukkan IP address-nya 208.67.222.222. Nah, di sana tadi di topologi tersebut ada alternate DNS ya, atau secondary DNS-nya ya. Kita bisa masukkan dengan mengklik tombol panah bawah ini. Kita klik, nah akan muncul parameter baru, kolom parameter baru. Kita bisa masukkan IP address-nya yaitu 208.67.220.220. Nah, di sini ada pilihan parameter untuk menceklis allow remote request. Yang ini kita checklist supaya nantinya IP address yang ada di interface ini ya, interface 2 bisa menjadi DNS untuk klien yang terhubung ke interface 2 tersebut. Kalau sudah, kita klik tombol OK. Nah, sampai sini si router sudah bisa berkomunikasi dengan nama domain. Kita akan coba lakukan ping ke google.com. Enter. Nah, kalau tadi di sebelumnya kan kita belum bisa melakukan komunikasi menggunakan domain. Nah, setelah kita mengisikan DNS di router kita sudah bisa melakukan komunikasi dengan nama domainnya. Nah, langkah selanjutnya supaya si klien kita bisa terhubung ke jaringan publik, yaitu kita menambahkan rule di menu NAT ya. Kita masuk ke menu IP firewall NAT. Nah, di sini kita tambahkan satu buah rule untuk masquerade ke jaringan publiknya. Langkahnya, kita masuk ke menu NAT, kita lakukan add di sini. Kita masuk ke menu general. Di general, chain yang kita gunakan yaitu source-NAT. Untuk out interface-nya kita gunakan header 1. Karena header 1 ini adalah IP address atau interface yang terhubung ke jaringan publik. Jadi untuk out interface, jadi si paket data yang dari router ini akan keluar melalui header 1 ini. Di sini kita pilih actionnya adalah masquerade. Kalau sudah, klik tombol OK. Nah, selanjutnya kita tinggal mengkonfigurasi IP address untuk klien tersebut. Di sini saya akan konfigurasi IP address komputer saya ini dengan IP address yang sudah ditentukan tadi. Kita masuk ke menu, masuk ke properties. Kita masuk pilih ke Internet Protocol version 4. Double klik, kita gunakan static IP address. Untuk IP address-nya, kita gunakan IP address yang ini ya, 172.16.30.2, ataupun kita bisa menggunakan IP address asalkan ada di rank IP address yang ini. Nah, misalkan saya akan coba yang 30.2 terlebih dahulu. Kita isikan IP address-nya 172.16.30.2. Untuk subnet mask-nya
karena menggunakan prefix 24. Di sini untuk oktet ketiganya adalah 255. Untuk oktet keempatnya adalah 0. Untuk gateway-nya yaitu IP-nya adalah 172.16.30.1. Karena IP address di interface 2 router yang terhubung ke klien ini menggunakan IP address yang 172.16.30.1. Nah, jangan lupa juga kita mengisikan DNS-nya ya, supaya si komputer kita bisa komunikasi menggunakan nama domain. Nah, di sini sudah ada domain atau DNS yang akan kita gunakan, yaitu 208.67.222.222 dengan alternate DNS-nya yaitu 208.67.220.220. Kalau sudah, kita klik tombol OK. Nah, di sini si komputer sudah terkoneksi ke jaringan publik. Status di sini internet sudah connect ya. Nah, sekarang kita akan coba lakukan pengujian, yaitu dengan melakukan ping ke nama domain yang ada di publik. Misalkan kita akan lakukan ping ke alamat google.com ya. Ping google.com. Oke. Nah, dari hasil ping juga sudah reply, sudah ada jawaban dari Google-nya dengan time-nya 26 milisecond, time to live-nya 112. Oke, selanjutnya kita juga harus memastikan menguji dengan menggunakan browser. Nah, saya akan coba browsing ke alamat mikrotik.com. Nah, untuk ke mikrotik.com juga sudah terbuka, sudah bisa melakukan browsing ya. Nah, jadi untuk konfigurasi atau basic konfigurasi dari router mikrotik itu cukup langkahnya seperti itu saja. Yang pertama adalah konfigurasi IP address. Yang kedua adalah konfigurasi routing. Yang ketiga adalah konfigurasi DNS. Yang keempat adalah konfigurasi NAT. Nah, jadi keempat konfigurasi tersebut untuk basic configuration router mikrotik dengan static routing itu sudah selesai. Nah, misalkan kita ingin memastikan atau mencoba menggunakan IP address selain 30.2 apakah bisa ya. Misalkan saya akan gunakan 30.200. Kita masuk ke menu IP address-nya dengan adapter option. Kita pilih Ethernet-nya, masuk ke properties. Pilih TCP/IP versi 4, kita tambahkan IP address-nya menjadi 172.16.30.200. Untuk konfigurasi yang lainnya biarkan saja ya, karena untuk IP ini masih satu network. Jadi untuk konfigurasi lainnya pasti sama. Yang membedakan klien untuk dalam satu jaringan lokal itu, yaitu yang membedakannya adalah IP address yang digunakannya saja. Kita klik tombol OK, close. Kita akan coba lagi lakukan pengujian dengan melakukan ping ke google.com. Oke, sudah muncul. Kita coba lagi untuk browsing ya. Misalkan kita akan coba browsing sini. Nah, udah jalan ya. Sebelah sini kita akan coba masuk ke menu atau ke halaman web mikrotik.co.id. Nah, untuk browsing juga sudah jalan. Oke, sekian tutorial untuk basic configuration
router MikroTik kali ini ya, dengan IP address atau static routing ya, dengan static routingnya.